Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serangan Umum 1 Maret 1949. Saya di sini akan menjelaskan latar belakang peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949. Melansir dari naskah akademik, Serangan Umum 1 Maret 1949 yang diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 merupakan salah satu bukti perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Terjadinya peristiwa ini tidak lepas dari ambisi Belanda yang ingin menguasai Indonesia, bahkan setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Belanda menjalankan berbagai upaya untuk mencegah negara kesatuan Republik Indonesia melalui perundingan yang merugikan Republik, termasuk agresi militer Belanda kedua. Agresi ini dimulai pada 19 Desember tahun 1948 di Yogyakarta dengan tujuan menyebarkan informasi bahwa Republik Indonesia dan tentaranya telah tidak ada sehingga memberikan alasan bagi Belanda untuk menaklukkan kembali Indonesia. Letjen Simo Hendrik Spoor yang saat itu menjadi panglima tertinggi tentara Belanda di Indonesia mulai memberikan instruksi kepada seluruh tentara Belanda di Jawa dan Sumatera untuk menyerang Yogyakarta, ibu kota Indonesia kala itu. Agresi ini juga disebut dengan Kraj Operatie atau Operasi Gagak, yang merupakan operasi pamungkas yang dilakukan Belanda terhadap Indonesia. Sebagai respon terhadap agresi militer Belanda kedua, maka pasukan TNI mulai menyusun strategi agar Belanda meninggalkan Indonesia. Terhitung sebanyak 4 kali TNI melakukan serangan secara serentak sejak dimulai agresi militer kedua. Dalam melancarkan serangan gerilya di berbagai daerah Yogyakarta, TNI juga pemimpin sipil Republik yang ditinggal di Yogyakarta. Salah satunya adalah Sultan Hamengkubuwono X1. Lalu pada awal Februari 1949, Sultan mendengarkan bahwa berita radio BBC yang memberitakan bahwa masalah Indonesia akan dibicarakan oleh Forum PBB pada bulan Maret 1949. Dalam upaya memberitahu dunia internasional bahwa Republik masih eksis, Sultan memberikan ide untuk melancarkan serangan umum pada 1 Maret 1949. Harapannya adalah bahwa melalui serangan tersebut eksistensi Republik Indonesia dan TNI dapat terlihat di mata dunia, terutama bagi anggota Dewan Keamanan PBB. Lalu pada 14 Februari 1949, Sultan melakukan pertemuan rahasia dengan Letkol Soeharto untuk membahas rencana serangan tersebut. Pada pertemuan itu, Sultan menanyakan kesanggupan Letkol Soeharto melakukan serangan umum dan mengadakan persiapan dalam waktu 2 minggu. Setelah pertemuan tersebut, Letkol Soeharto mulai mempersiapkan pasukan Wekherie 3-nya yang terbagi ke dalam 7 sub Wekherie C di seluruh Yogyakarta serta menyusun berbagai skema serangan. Pada tanggal 1 Maret 1949, serangan umum dimulai. Kejadian tersebut berlangsung pada pukul 6 pagi setelah sirine penanda berakhirnya jam malam berkumandang. Dari pagi hingga siang, pasukan TNI melakukan serangan dan berhasil memasuki kota Yogyakarta. Meskipun menghadapi perlawanan dari tentara Belanda, TNI berhasil menguasai lokasi-lokasi penting dan strategis di kota Yogyakarta. Lalu pada pukul 11 siangnya, pasukan bantuan Belanda dari Magelang tiba dan bergabung dalam pertempuran melawan TNI. Lalu pukul 1 siang, pasukan TNI kemudian keluar dari kota dan mundur ke markas masing-masing. Lalu pada sore hari, Yogyakarta kembali berada di bawah kendali Belanda, yang kemudian melakukan tindakan pembersihan. Meskipun serangan umum 1 Maret hanya berhasil menguasai Yogyakarta selama 6 jam, kejadian ini tetap mencerminkan bahwa tentara Indonesia masih aktif. Kesuksesan serangan tersebut memiliki dampak yang signifikan, terutama dalam konteks Indonesia yang sedang menghadapi sidang di Dewan Keamanan Perserikatan Rakyat Bangsa-Bangsa atau bisa dibilang PBB. Lalu Dewan Keamanan PBB kemudian menggunakan keberhasilan serangan ini untuk mendorong Belanda agar kembali berunding dengan Indonesia.
Tujuan Serangan Umum 1 Maret 1949. Serangan Umum 1 Maret 1949 memiliki tujuan utama untuk menunjukkan kepada komunitas internasional bahwa Republik Indonesia masih eksis. Upaya ini dimaksudkan untuk membantah klaim Belanda yang menyebarkan propaganda bahwa Republik Indonesia telah kehilangan wilayah dan pemerintahan. Aksi-aksi militer yang mengejutkan akan mengingatkan dunia bahwa Republik Indonesia masih punya kekuatan yang mampu menjaga kedaulatan wilayahnya. Nah, terus ada makna serangan umum 1 Maret 1949. Nah, yang pertama itu menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan masih mampu memberikan perlawanan kepada Belanda yang mengklaim sudah menguasai Indonesia sepenuhnya. Yang kedua itu, peristiwa ini membuka peluang pembahasan kemerdekaan Republik Indonesia yang sebelumnya tidak diakui oleh Belanda dan beberapa negara lain. Dan yang ketiga, perbedaan utama serangan ini terletak pada momen yang tepat, di mana sidang PBB akan diselenggarakan, memberikan penguatan diplomasi Indonesia di tingkat internasional. Terus yang keempat, serangan umum ini menjadi dasar politik dan diplomasi untuk menghentikan upaya sepihak dari Belanda yang tidak mengakui kedaulatan Indonesia yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945, termasuk agresi militer Belanda 1 dan 2, serta pelanggaran terhadap perjanjian Linggarjati dan Renville. Dan yang terakhir itu ada peristiwa ini menjadi bukti salah satu kesatuan bangsa Indonesia dalam rangka menyukseskan kedaulatan negara pasca proklamasi dengan terlibatnya berbagai komponen bangsa, dari Laskar Sabrang, rakyat biasa, pelajar, pejuang, keraton, TNI, dan kepolisian. Walaupun hanya berlangsung selama 6 jam, keberhasilan Indonesia dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949 memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Beberapa dampak diantaranya, yang pertama, demonstrasi kepada dunia bahwa Indonesia masih eksis dan TNI memiliki kemampuan untuk melakukan serangan. Yang kedua, memacu Amerika Serikat untuk kembali menekan Belanda supaya berunding kembali dengan Indonesia. Yang ketiga, memupuk semangat dan kekuatan mental rakyat Indonesia. Yang keempat, memberikan dukungan pada diplomasi Republik Indonesia di Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang sering kita sebut sebagai PBB. Yang kelima, meruntuhkan semangat dan kegigihan Belanda.